Ada seorang peneliti di Australia namanya MC Redcliffe. Dia adalah seorang sejarawan Indonesia terkemuka. Jadi Profesor Redcliffe ini ada sejarawan khusus membahas tentang Indonesia dan meneliti tentang keindonesiaan. Dan walaupun beliau adalah orang Australia, tetapi sejarawan-sejarawan modern di Indonesia itu biasanya mengambil referensi dari Redcliffe itu. Nah, Redcliffe itu salah satu teori yang paling terkenal itu menyebutkan bahwa sejarah Indonesia itu dibagi menjadi beberapa fase. Sejarah sebelum Islam datang atau zaman Hindu-Buddha itu disebutnya sebagai zaman klasik. Sedangkan zaman setelah Islam datang itu disebutnya sebagai zaman modern. Kenapa beliau membagi zaman klasik dan zaman modern? Karena dalam pemahaman Pak Redcliffe itu, modern itu berarti ada kesempatan, ada akses setiap masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Bisa baca tulis. Di zaman Hindu dan Buddha, mohon maaf di sini yang Buddha, enggak ada ya. Di zaman Hindu-Buddha, apakah ada tradisi baca tulis? Ada, tapi hanya untuk kalangan bangsawan saja. Hanya untuk kalangan pejabat saja. Rakyat jelata, kalau ketahuan membaca teks-teks suci, itu matanya bisa dicungkil. Hukumannya begitu. Karena ada kasta. Makanya ketika Islam datang, Islam mengajarkan baca tulis bukan untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua kalangan, semua lapisan masyarakat. Mau yang beragama tertentu atau tidak beragama tertentu. Mau yang masih kejawen, mau yang ngikut agama tertentu di luar kejawaan. Jadi semuanya tuh bisa mengakses pendidikan. Dan yang luar biasanya apa? Kenapa dalam Islam orang-orang secara keseluruhan bisa baca tulis? Karena ada tradisi pesantren. Jadi pesantren itu dianggap sebagai tonggak awal masyarakat Indonesia bisa baca tulis. Seluruh sejarawan di seluruh dunia kompak dan sepakat, awal mula sejarah itu ketika ditemukannya tulisan. Maka ketika sebuah bangsa secara masif bisa baca dan tulis, maka dia disebut sebagai masuk zaman modern. Maka pesantren ini sebenarnya punya beginning dalam sejarah Indonesia, bahwa Indonesia tidak mungkin ada tanpa pesantren, dan tidak mungkin pesantren dipisahkan dari sejarah Indonesia. Tidak bisa seperti itu. Nah, pesantren di zaman itu emang bentuknya seperti apa? Pesantren-pesantren pertama itu didirikannya di Gresik, kemudian di sekitaran Surabaya, dan kemudian berkembang pesat di Demak, di Semarang, di Tuban, di Rembang. Dan kemudian dari situ maju terus merangsek ke arah selatan dan ke arah sebelah barat. Lewat Cirebon, kemudian dari Cirebon ke Banten. Cirebon dan Banten semuanya langsung bergerak ke selatan semuanya. Itulah pergerakan pesantren. Dan masuk zaman modern. Nah, apa yang diajarkan pesantren itu? Satu, santri-santrinya 90% di awal-awal pembentukan pesantren itu non-muslim. 95% bahkan non-muslim. Karena tujuan pesantren itu apa? Dakwah keluar. Jadi pada waktu itu mereka buka padepokan silat. Bikin padepokan pengobatan. Bikin padepokan bahasa. Mereka tuh bikin yang seperti itu. Nah, di dalam situ pesantren-pesantren itu dengan kiai-kiainya mengajarkan sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam. Kalau kamu mau mengobati, nah Bapak sakit kepala terus Pak, nah saya obatin. Tapi ada mantranya Pak, Bapak mantranya tolong diulang ya. Asyhadu. Nah, seperti itulah. Nah, jadi pesantren-pesantren di zaman dulu tuh punya pengobatan dari Cina, pengobatan dari India, punya pengobatan dari Barat bahkan, kemudian pengobatan dari mana-mana dikumpulkan, jadilah di situ tradisi pengobatan. Kemudian tradisi silat. Orang-orang Majapahit takut kalau pesilat-pesilatnya itu dari pesantren. Jadi dulu itu kan benturannya, bergesekannya itu dengan Majapahit. Walaupun Majapahit itu sangat menerima pesantren, mereka tuh sangat menerima. Tapi
mereka tuh menghormati kalau ada pendekar-pendekar tuh lahirnya dari pesantren. Nah, jadi pada waktu itu pesantren itu benar-benar berdampak. Bukan hanya pada lingkungan tapi pada masyarakat secara keseluruhan. Mengubah tradisi, mengubah budaya, menciptakan kemajuan yang luar biasa. Tapi, nah ini tapinya di sini. Seiring perjalanan waktu, pesantren yang dulunya memberi, di zaman modern jadi meminta. Saya mohon maaf ya, ini kritik saya di media sosial yang bikin saya diboykot. Itu. Oh iya, cek. Kenapa saya diboykot? Karena saya mengkritik ada pesantren yang menceritakan Al-Quran kami sudah rusak, santri kami kesulitan untuk makan. Ini tidurnya di lantai. Bayangin, itu ngejelekin pesantren. Itu ditampilkan Al-Quran mushaf yang rusak itu ditampilkan. Demi apa? Demi mengemis. Dulu pesantren itu memberi kontribusi pada masyarakat. Mendorong masyarakat berkemandirian. Menjadikan bagian-bagian dari masyarakat itu hidup di zamannya. Dan bahkan melampaui zamannya. Bagaimana ceritanya pesantren tiba-tiba berubah dari yang memberikan kontribusi malah minta-minta di YouTube dan di TikTok. Kemudian dengan mobil carry keluar bawa kenceleng, ini ya untuk yayasan pesantren kami. Kenapa pesantren bisa jadi seperti itu? Kemudian pesantren juga kenapa punya tradisi-tradisi yang aneh? Kemudian kenapa santri-santri tidak boleh berdialektika dengan gurunya? Saya mengkritik itu. Dan luar biasanya apa? Diboykot. Makanya ketika saya dapat undangan dari sebuah pesantren di Cilacap, tim saya tuh takut. Dikiranya saya tuh mau digebukin. Karena saya tuh udah diancam bunuh sebenarnya. Makanya tim saya tuh ketakutan. Tapi pihak pesantrennya tuh maksa mau nelpon dulu katanya. Dikonfirmasi gini. Kemudian dilaporkan sama saya, ya udah gas. Saya tuh gak benci pesantren. Saya tuh mencintai pesantren. Tapi masalahnya adalah saya melihat pesantren yang saya cintai itu dirusak oleh oknum-oknum para pengemis yang mengatasnamakan agama. Saya gak mau pesantren itu dirusak dengan orang-orang seperti itu untuk mendapatkan mobil mewah. Saya melihat di pesantren ada di Bogor itu mobilnya ada yang Ferrari, ada yang Mercy. Santri-santrinya jalan ngesot. Kenapa ada yang seperti itu? Saya kritik itu. Itu bukan pesantren. Pesantren itu pembangun peradaban. Pesantren itu adalah kelompok orang yang mampu beradaptasi dan mengadaptasikan orang-orang di sekelilingnya untuk hidup melampaui zaman. Itu pesantren yang real. Makanya saya ketika langsung datang, diundang, ada sebuah pesantren. Saya cek, googling, ternyata pimpinan pondok pesantrennya itu punya perkebunan duren. Wih, menarik nih. Dan ternyata mobilnya jelek. Kiai yang mobilnya jelek, itu tanda keberkahan yang besar. Kemudian saya baca profilnya, saya ngobrol, diskusi dengan orang-orangnya. Ternyata apa? Ternyata ini pesantren yang saya bayangkan dalam benak saya. Yaitu apa? Pesantren yang tetap melestarikan tradisi leluhur dengan gotong royong mereka, dengan semangat sosialisme mereka, dengan kesatuan cara pandang mereka, tetapi mereka bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan yang lebih penting, pesantren itu berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Saya pernah nagih pada para pemimpin pondok pesantren, kalau pesantren benar-benar punya adab, kalau pesantren benar-benar punya akhlak, maka 40 meter di sekeliling pesantren itu pasti kriminalitas turun. Pasti kejahatan turun. Pasti orang-orangnya jadi baik. Itulah pesantren yang berdampak. Tapi kalau pesantren justru keluar masuk, santrinya naik motor, ngerokok, nggak pakai helm, ditilang sama polisi, marah-marah, itu berdampak buruk. Menjadi citra di depan masyarakat. Tuh udah pesantren begini. Tapi sebaliknya, kalau pesantren itu
bikin perkebunan duren, lalu masyarakat di sekitarnya terinspirasi, saya juga mau menanam duren seperti itu, dan akhirnya mengembangkan ekonomi sehingga masyarakat di sana tertolong, maka itulah the real pesantren. Pesantren yang bergotong royong. Gotong royong itu bukan bekerja sama. Gotong royong itu sebuah ideologi di mana sebuah masyarakat dengan atau tanpa sirkulasi uang, dengan tanpa otoritas kekuasaan, dia bisa bertahan. Itulah semangat gotong royong. Gotong royong jadi di pesantren, mau santrinya bayar atau enggak apa-apa. Yang penting pesantren itu memberikan kontribusi pada masyarakat. Itulah semangat gotong royong. Saya nyari-nyari pesantren seperti itu. Saya nyari yang dia tuh bukan minta tapi ngasih. Susah nemunya. Entah bagaimana caranya, takdir Allah Subhanahu wa taala, malah saya yang diundang sama pesantren itu. Jadi kritik saya pada pesantren itu keras. Tapi sekali lagi, saya bukan benci pesantren. Saya hanya menginginkan agar pesantren berdampak, agar pesantren berani berbenah, agar pesantren memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat. Dan ketika ada pesantren yang dikatakan seperti itu, saya bukan hanya ingin agar pesantren itu hidup dan lestari. Saya berharap semua pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ikut melihat inilah percontohan prototipe tentang pesantren yang baik. Baik buruknya, tinggi rendahnya, saya belum bisa, saya tidak bisa menghakimi. Tapi saya hanya menghakimi sesuatu yang bisa saya lihat. Bahwa kalau semangatnya adalah semangat yang memberikan kontribusi pada masyarakat, bahwa mereka mandiri secara finansial dan intelektual, bahwa mereka memberikan kemampuan pada santrinya untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman, maka kita harus dukung pesantren semacam itu. Hidup santri Indonesia, selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.